Anda masih bersama saya di program Impact Berita 1 TV. Kita teruskan pembicaraan kita dengan Direktur Rujak Center for Urban Studies dengan saudara atau Bung Marco Kusuma Wijaya. Jadi kalau tadi saya menanyakan masalah rujak itu, jadi mungkin sekarang saya sudah bisa mendapatkan gambaran. Rujak itu kan buah-buahan yang dicampur aduk, dikasih gula, dikasih garam, dikasih pedas, akhirnya sakit perut kalau kita makan. Tergantung orangnya. Kalau memang terlalu pedas atau mungkin kalau rujaknya itu juga bakterinya atau kurang bersih. Kota sama? Saya pikir iya ya. Jadi ketika kota di mana hidup makin padat itu perlu didukung dengan infrastruktur, lalu perlu diatur dengan baik. Kalau tidak diatur dengan baik ya dia sakit gitu. Dan saya rasa itu memang terjadi di sebagian kota-kota kita gitu. Baik. Kembali kita ke pembicaraan kita yang semula, Bung Marco. Urbanisasi gelombang 1 dan urbanisasi gelombang kedua. Bisa tolong diberikan sedikit. Nah ini yang berhubungan dengan pertanyaan Bung Peter tadi. Jadi begini, urbanisasi gelombang pertama itu terjadi, kita anggap 1750 revolusi industri sampai 1950, itu kira-kira 400 juta orang menjadi tambahan di dalam kehidupan perkotaan. Tetapi itu kira 300 tahun yang lalu atau selama 200 tahun antara 1750 1950. 400 juta itu kelihatan banyak, tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang kita sebut urbanisasi gelombang kedua, nggak ada artinya. 400 juta di seluruh dunia. Di seluruh dunia, tapi terutama diserap di Eropa dan di Amerika. Ya, karena Amerika tumbuh waktu itu, sebagian di Australia. Nah, yang gelombang kedua akan terjadi terutama di Asia dan di Afrika. 1950 sampai kira-kira 2030 nanti penduduk kota di dunia akan bertambah 3 miliar. Sekarang mungkin udah tambah 2 miliar kalau kita hitung 1950 sampai sekarang. Itu sebagian besar di Asia. 3 miliar di rata-rata di seluruh kota besar di seluruh dunia. Di seluruh dunia, tapi sebagian besar akan di Asia dan Afrika. Tapi lebih banyak di Asia karena pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini yang berhubungan dengan pertanyaan Bung Peter tadi tentang, yaitu kalau tidak diurus dengan baik, sakit perut semua orang. Dan itu yang kita alami sebetulnya, kalau boleh sekarang merefer ke Jakarta. Karena apa yang kita tata dan kita bangun di Jakarta tidak sejalan dengan pertumbuhan manusia yang begitu banyak. Tapi kita nggak bisa menyalahkan manusianya, kita harus menata ya. Karena ternyata sebelumnya di kota-kota lain orang bisa menata dengan baik. Gitu. Problem hanya di Jakarta atau di banyak kota besar? Problemnya apakah hanya Jakarta atau Bandung atau Makassar atau juga di negara-negara lain? Ya, saya pikir terjadi di mana saja. Nah, bedanya gelombang kedua dan gelombang pertama adalah gelombang pertama diatasi dengan penyedotan sumber daya yang luar biasa dari koloni-koloni ke Eropa, dan tentu saja Amerika adalah daerah baru. Jadi ada begitu banyak sumber daya, ada begitu banyak ruang, meskipun secara tidak adil, tapi dan juga pada waktu itu tidak ada kesadaran tentang keterbatasan sumber daya, tidak ada masalah ada tapi tidak disadari tentang climate change. Nah sekarang yang sampai tahun 2030 nanti kita berhadapan dengan keterbatasan sumber daya, kita nggak bisa minta kembali dari Eropa yang mereka ambil, kemudian kita ada masalah lingkungan. Jadi tantangannya besar, karena itu kota harus menjadi suatu harapan sekaligus suatu masalah gitu. Jadi karena itu perlu distudi menurut kami. Baik. Sebelum kita ke Jakarta, kalau kita sudah sekarang udah mulai membicarakan masalah Jakarta, kita tidak mempunyai komparatif untuk poin-poin yang bisa kita compare di dalam diskusi kita. Kota seperti New York. Kapan orang di Amerika itu melihat bahwa New York itu sebetulnya merupakan satu tempat yang mana orang semua akan berkumpul, dan apa yang dilakukan di kota New York sebetulnya sudah dari abad ke-18. New York itu mereka sudah mulai membuat gedung-gedung yang bertingkat tinggi ke atas. Apakah pada saat itu sudah ada antisipasi? New York baru mengalami perencanaan yang signifikan saya rasa di akhir abad 19,
ketika mereka merencanakan Center Park. Jadi Center Park sebetulnya hanya bagian dari suatu proses perencanaan menyeluruh. Karena itu sangat pragmatis dan saya rasa itu kunci suksesnya barangkali pembangunan begitu mudah. Tapi tentu saja New York sudah menjadi perhatian ketika ya di abad 17-18 sudah menjadi perhatian. Tapi sebenarnya untuk diketahui New York itu lebih muda daripada Batavia. Orang Belanda mendirikan 3 kota besar, yaitu Batavia yang menjadi Jakarta, Kaapstad yang menjadi Cape Town, lalu New Amsterdam yang menjadi New York. Jakarta lebih tua sekitar 50 tahun daripada New Amsterdam yang menjadi New York. Benar. Ya. Jakarta, kalau kita hitung didirikannya 1619 oleh Jan Pieterszoon Koen, itu lebih tua daripada New York. New York itu kalau nggak salah 1496. Itu sebagai settlement, tapi Ya, ketika 1504. 1504 yaitu pendirian dari VOC pada saat itu. Ya, tetapi Batavia tentu saja udah ada sebagai suatu tempat tinggal Sunda Kelapa lebih awal lagi. Tapi kalau kita menganggap 1619, karena waktu itu Jan Pieterszoon Koen membuat suatu rencana kota dan membangunnya dengan batu, itu 1619. Dan itu menjadi model untuk perluasan Amsterdam sebetulnya. Karena Batavia adalah suatu model perencanaan Renaissance, jadi sangat rasional kan, dibagi-bagi ada kanal. Amsterdam waktu itu masih berantakan karena kota dari abad pertengahan yang seperti kalau di New York di ujung selatannya itu di Manhattan itu kan berantakan gitu. Tapi mulai dirasionalisasi kalau mulai dari Batavia kemudian menjadi ilham untuk Amsterdam menambah the Drie Grachten itu 3 kanal perluasan itu. Dan sebetulnya kalau kita melihat kota Amsterdam itu kan sebetulnya ditukar guling sama Ambon ya. Jadi Belanda mengambil Ambon, Maluku, kemudian New Amsterdam itu diberikan untuk dikelola oleh orang Prancis dan orang Inggris. Oleh Inggris ya. Oleh Inggris. Ya. Jadi itu ada tukar guling. Mereka ambil Maluku, orang Inggris ambil New York. Baik. Jadi pertanyaan saya, kalau Pak Marco tadi mengatakan kota Jakarta sebetulnya lebih tua, atau Batavia atau Sunda Kelapa itu lebih tua dari kota New York. Apa yang terjadi sampai kota New York itu bisa lebih tertata dari Jakarta? Agak sulit menjawabnya, tapi pokoknya ya ternyata begitu ya. Jadi saya pikir di abad 19 tentu saja Amerika merdeka lebih duluan. Jadi sejak mereka merdeka ada pendirian universitas dan lain sebagainya. Lalu hubungan dengan Eropa menjadi lebih intensif dari awalnya. Lalu ada influx pengetahuan dan dengan sendirinya juga ada kesadaran untuk menata lebih cepat. Jangan lupa masyarakat Amerika adalah masyarakat yang terbentuk dulu sebelum negara. Kan? Jadi mereka sudah sangat terbiasa bekerja sama di tingkat-tingkat komunitas untuk berorganisasi untuk membuat keputusan bersama. Nah tentu saja kita mengalami kolonialisasi yang lebih panjang dan tentu saja pemerintah kolonial menata dengan baik juga sebetulnya, tapi demi kepentingan mereka sendiri dan sangat sedikit mengadopsi atau mengakomodasi kepentingan orang banyak pada ketika. Jadi ketika kita merdeka, tentu saja dunia jadi jungkar balik, bukan? Jadi ada begitu banyak orang datang ke Jakarta, ke Surabaya dan sebagainya, sementara penataan kota sangat terbatas. Sebagai contoh, misalnya Menteng, kalau di Bandung sekitar Gedung Sate, di Jogja, Kota Baru, Surabaya, Darmo itu kan bagus ditata, tapi kan hanya menampung sedikit penduduk. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, ratusan ribu, jutaan orang datang. Jakarta lebih kecil daripada Surabaya sebelum Perang Dunia Kedua. Surabaya itu besar karena sukses perkebunan, ekspor bahan perkebunan dan karet kopi, tebu dan lain sebagainya. Jadi saya pikir itu berlaku juga untuk kota-kota lain di dunia yang mengalami masa kolonialisasi. Ya, saya rasa kalau di New York sambil sedikit merefleksi kembali, yaitu kita melihat bahwa sebetulnya kota New York itu diduduki oleh berbagai macam bangsa, Perancis, Jerman, Belanda, Inggris, yang sebetulnya datang ke benua itu dan sebetulnya bekerja sama, tetapi mungkin Bung Marco belum bisa menangkap ke arah mana saya ingin pergi. Saya ingin pergi ke satu arah, yaitu mengatakan bahwa pada tahun abad ke-16 saja
mereka sudah melihat tata kota atau perkotaan yang harus dilakukan pada abad ke-16. Kita melihat kota Inggris, misalkan. Kita melihat Perancis. Apakah pada saat itu mereka sudah memikirkan untuk melakukan penataan kotanya? Kita melihat seperti subway di Inggris, itu sudah 150 tahun. Didirikan pada tahun 18, pada abad ke-19, yaitu 1850, yang namanya metro atau subway itu udah ada di Inggris. Kita sampai hari ini masih belum tahu. Jadi saya ingin mengatakan apa sebetulnya yang dipikirkan orang-orang di situ. Apakah mereka mempunyai rencana, ataukah mereka mempunyai pemikiran untuk melakukan planning itu? Apakah mereka mengetahui bahwa akan adanya urbanisasi gelombang pertama, urbanisasi gelombang kedua? Apakah mereka lebih pintar dari kita? Pada tahun-tahun itu, tentu saja Eropa mewarisi tradisi atau pemikiran perkotaan yang panjang dari Yunani dan bahkan sebelumnya. Jadi kesadaran tentang kota itu sudah ada. Gitu. Tentu saja lalu mereka mempunyai sumber daya yang tidak terbatas karena kolonialisasi. Kita kan sesudah kemerdekaan kita pontang-panting. Ya, saya pikir kemampuan kita berorganisasi juga tergantung dari bagaimana kita mengorganisasikan sumber daya. Nah, tentu saja di abad-abad 11, 12, Indonesia sudah mengenal kota. Misalnya yang terkenal tentu saja Majapahit. Majapahit sampai sekarang kita belum selesai mempelajarinya, itu juga sangat kota dan sangat teratur. Kalau Bung Peter pergi lihat ke Mojokerto, itu ada kolam besar sekali, 400 kali 600 meter dan sangat lurus. Kemudian bertebar di situ ada berbagai bangunan. Kemudian ada saluran. Jadi ada irigasi, bukan irigasi sawah, tapi drainase yang terencana dengan. Jadi ada juga di kita, saya pikir paling awal yang kita bisa temukan ya Majapahit lah di abad 12-13 begitu. Tapi lebih awal dari itu barangkali Sriwijaya, Muaro Jambi, tapi Muaro Jambi juga kita belum melihat cukup evidence yang bisa menunjukkan adanya suatu tata kota yang sangat kompleks. Gitu. Untuk menutup segmen pembicaraan kita, sepertinya pendek saja. Mungkin pertanyaan saya straightforward aja, Bu Marco. Orang Indonesia kita kan merdeka tahun 1945. Kemudian Belanda banyak meninggalkan heritage di kota Jakarta ini. Selama 60 tahun ini, dari tahun 1945 sampai sekarang 67 tahun ini, kita tidak melakukan perencanaan apa-apa. Ya apa tidak? Sebetulnya ada rencana, tetapi rencana itu banyak sekali mengalami penyimpangan. Itu yang lebih tepat. Kita lanjutkan di segmentasi yang kedua. Baik. Sebuah kota apa yang dibutuhkan untuk bisa mengakomodasikan kebutuhan dan memberikan kenyamanan hidup bagi jutaan bahkan puluhan juta penduduk? Kita akan bahas di segmen berikut bersama dengan Marco Kusuma Wijaya. Dan kita akan berbicara mengenai kota-kota di Indonesia. Khususnya mungkin di Indonesia, tapi mungkin secara umum di kawasan ASEAN. Agar supaya kita lebih fokus. Kita akan kembali bersama Anda setelah beberapa pesan berikut ini.